Saat acara syukuran 4 bulan tetangganya yang hamil, langit senja di desa Sukamukti perlahan memudar, berganti dengan gelap malam yang dihiasi bintang-bintang. Malam itu Rini berjalan menuju rumah Bu Sulastri, tetangga yang sedang mengadakan acara syukuran 4 bulan kehamilannya. Suara gamelan dari pengeras suara terdengar lirih mengiringi langkahnya. Dalam hatinya Rini berusaha menahan gejolak rasa sedih yang mengiringi setiap langkahnya. Ini cuma acara biasa. Aku harus datang. Kalau tidak nanti dibilang iri lagi, gumamnya pelan sambil menghela napas panjang. Rumah Bu Sulastri penuh sesak oleh ibu-ibu kampung yang duduk bersila di tikar panjang. Beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa riang di halaman. Bau semerbak dupa bercampur aroma masakan khas acara syukuran memenuhi udara. Ketika Rini masuk, beberapa orang menoleh, tersenyum tipis dan kembali berbicara. Mbak Rini akhirnya datang juga. Silakan duduk, Mbak. Sapa Bu Sulastri dengan ramah. Meski nadanya terdengar agak basa-basi, Rini tersenyum kecil. Ia mencari sudut tempat duduk yang agak sepi, berharap bisa melewati acara ini tanpa banyak berbicara. Namun, harapan itu pupus saat sekelompok ibu-ibu mendekatinya. Rini, kapan nyusul toh? Semua orang di sini sudah punya anak. Lihat tuh, si Sulastri aja anaknya mau nambah lagi. Celetuk Bu Sumiati dengan nada yang terdengar seperti candaan, tetapi menusuk hati. Rini hanya tersenyum kaku. Doakan saja, Bu. Jawabnya singkat, berusaha tetap sopan. Namun, ibu-ibu itu tidak berhenti. Seolah menemukan kesempatan untuk melampiaskan rasa penasaran, atau mungkin sekadar ingin mempermalukannya. Mbak Rini, kamu tuh udah nikah berapa tahun sih? Kok nggak hamil-hamil? Kasihan lo suamimu. Kalau aku jadi kamu, mendingan izinkan aja dia nikah lagi biar bisa punya keturunan, kata Bu Ranti sambil terkikik. Betul itu Rini, tambah yang lain. Suamimu kan masih muda dan ganteng. Kalau terus-terusan nggak dikasih anak, nanti malah dideketin janda kembang. Kamu tahu kan si Dewi itu? Anak satu, tapi cantik dan pinter cari perhatian laki-laki. Gumpalan rasa sakit dan marah menyeruak di dada Rini. Tapi ia tetap diam, menggenggam ujung kerudungnya erat-erat agar tangannya tidak yemeter. Sudah takdir, Bu, ucap Rini dengan suara pelan hampir berbisik. Takdir apa? Kamu itu jangan pasrah. Coba usaha ke dokter atau dukun, gitu loh. Jangan cuma diam aja. Kasihan suamimu, pasti pengen banget gendong anak, desak Bu Sumiati lagi. Dengan nada sok peduli. Tawa kecil dari ibu-ibu di sekitar meja itu membuat pipi Rini terasa panas. Ia berusaha menundukkan wajah agar tidak terlihat menangis. Tapi mereka terus saja berbicara. Aku sih ngomong begini bukan mau nyinggung ya, Mbak. Tapi, ya realistis aja. Kalau memang mandul, jangan egois. Kasih suamimu kesempatan menikah lagi. Daripada nanti malah selingkuh diam-diam. Mbak, bojomu biar nikah aja lagi. Potong salah satu dari mereka. Kasian loh, dia pengen gendong anak. Kamu kan mandul, nggak bisa hamil. Ucapan itu terasa seperti pisau tajam yang menusuk hati. Rini tanpa ampun. Ia merasa dunia seolah berhenti sesaat. Hanya menyisakan suara tawa kecil ibu-ibu itu yang menggema seperti ejekan. Tubuhnya mematung, tidak mampu merespons lagi. Tak lama kemudian Bu Sulastri datang membawa nampan penuh makanan dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Sudah, jangan terlalu keras begitu ngomongnya. Ayo makan dulu, ujarnya dengan senyum canggung. Namun, ucapan itu tidak membantu Rini merasa lebih baik. Ia tahu, tatapan mata penuh simpati palsu dari Bu Sulastri pun sama menyakitkannya. Setelah acara selesai, Rini buru-buru pamit. Ia tak sanggup lagi berada di tengah orang-orang yang seolah senang melihatnya terluka. Langkahnya cepat, hampir berlari saat meninggalkan rumah itu. Di sepanjang jalan pulang, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia memandang rumah-rumah di sepanjang jalan dengan perasaan campur aduk. Rumah-rumah itu dipenuhi anak-anak yang bermain di teras atau dipeluk oleh orang tua mereka. Sementara ia, 10 tahun lebih menikah, hanya memiliki keheningan di rumahnya. Sesampainya di rumah, Rini membuka pintu dengan kasar. Ia melempar tasnya ke sofa dan langsung duduk di lantai. Tangisnya pecah begitu saja. Dosa apa aku ya Allah?
Kenapa mereka tega menghina aku seperti itu? Apa salahku kalau sampai sekarang belum? Kau titipkan anak. Bisiknya di antara isakan. Wajah-wajah para tetangga yang tadi mengejeknya terus terbayang di benaknya. Kata-kata mereka yang tajam kembali terngiang seperti bisikan iblis yang merobek harga dirinya. Dalam hati, Rini mulai merasakan gejolak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Amarah yang perlahan berubah menjadi dendam. Kalau mereka pikir aku lemah, mereka salah besar, gumamnya dengan suara serak. Ia menghapus air matanya dengan gerakan kasar, lalu menatap ke arah pintu. Aku akan tunjukkan kepada mereka. Aku akan punya anak apapun caranya. Lalu, aku akan buat mereka menyesal karena pernah menghina aku. Pikiran itu terus berputar di kepala Rini hingga malam semakin larut. Meski tubuhnya lelah, ia tak bisa tidur. Amarah dan rasa sakit seolah menjadi bara yang terus menyala, membakar hatinya. Ia duduk di ruang tamu, memandang kosong keluar jendela. Di luar, bulan purnama menggantung, memancarkan cahaya keemasan yang samar. Di dalam pikirannya, Rini mulai merancang langkah-langkah untuk membuktikan bahwa dirinya bukan wanita yang lemah. Tidak peduli seberapa jauh atau sulit jalannya, ia yakin akan menemukan cara agar dirinya bisa menjadi seorang ibu dan menutup mulut orang-orang yang telah merendahkannya. Malam itu, Rini mengunci hatinya pada satu tekad. Baginya, ini bukan lagi tentang mimpi memiliki anak, tetapi soal membalas penghinaan yang telah ia terima. Hatinya telah berubah. Seorang Rini yang penuh kelembutan kini mulai terkikis, tergantikan oleh sosok wanita yang rela melakukan apapun demi membungkam ejekan dunia. Langit malam semakin kelam ketika Rini membuka pintu rumahnya dengan kasar. Ia memasuki ruang tamu dengan langkah berat, wajahnya memerah oleh amarah yang bercampur kesedihan. Air mata yang sedari tadi ia tahan di sepanjang perjalanan kini tumpah tanpa ampun. Ia tidak lagi peduli jika suaminya, Rozak, mendengar isak tangisnya. Di ruang tamu, Rozak tengah duduk di kursi kayu dengan gelas teh di tangannya. Ia menoleh begitu mendengar pintu terbuka dengan suara keras. Melihat istrinya yang tampak kacau, ia segera bangkit. "Rini, kamu kenapa?" tanya Rozak dengan nada khawatir, mendekati istrinya. Rini tidak menjawab. Ia melempar tas kecilnya ke sofa, lalu duduk di lantai sambil menangis terisak-isak. Rozak berlutut di depannya, mencoba menggenggam tangan istrinya, tetapi Rini menarik tangannya dengan kasar. "Kenapa, Dek? Cerita sama aku," ujar Rozak, suaranya lembut. Meski wajahnya mulai diliputi kebingungan. Rini mendongak dengan mata yang sembab. Napasnya tersengal-sengal karena terlalu banyak menangis. Ia menatap Rozak dengan penuh kekecewaan. "Mas, mereka menghina aku lagi. Menghina aku, Mas," serunya dengan nada penuh getir. Rozak menghela napas panjang. Ia sudah bisa menebak apa yang kau terjadi. Sudah terlalu sering ia mendengar cerita yang sama setiap kali Rini pulang dari acara di kampung. Namun, kali ini tampaknya lebih buruk. "Apalagi yang mereka katakan?" tanya Rozak, meski sebenarnya ia enggan mendengar detailnya. "Mereka bilang, aku mandul. Mereka bilang aku nggak pantas jadi istri karena nggak bisa kasih kamu anak." Rini kembali menangis, suaranya terdengar pecah. "Mereka bahkan bilang kamu lebih baik menikah lagi. Menikah sama si Dewi." Rozak tertegun. Ia menatap istrinya yang kini tenggelam dalam tangis. Hatinya ikut sakit melihat Rini terluka seperti ini, tetapi ia juga merasa lelah dengan situasi yang terus berulang. Dengan lembut ia menyentuh bahu Rini. "Rini, sudah, jangan dengarkan mereka. Mereka cuma bicara tanpa pikir panjang. Kita nggak perlu menghiraukan omongan orang seperti itu," ujarnya, berusaha menenangkan. Namun Rini menggeleng keras. "Gimana aku bisa nggak dengar, Mas? Mereka terus menghina aku setiap kali aku keluar rumah. Kamu tahu nggak betapa sakitnya?" "Dihina seperti itu?" Rozak mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu Rini sedang emosi dan berdebat dengannya hanya akan memperkeruh suasana. "Aku ngerti perasaanmu, Dek. Tapi mereka nggak tahu apa-apa. Kita ini sudah berusaha, kan? Kalau memang Allah belum kasih anak, kita harus sabar." Rini menatap suaminya dengan mata yang memerah. Ada rasa kecewa yang begitu dalam di balik tatapan itu.
Kamu enak ngomong gitu, Mas. Karena kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Aku yang terus-terusan dihina, direndahkan dan dibanding-bandingkan dengan perempuan lain. Rozak terdiam. Ia mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk meredakan emosi istrinya. Tetapi Rini kembali berbicara. Atau, jangan-jangan kamu sebenarnya setuju sama mereka? Kamu juga mau nikah lagi kan? Sama janda kembang itu? Tuduh Rini dengan suara yang bergetar. Wajah Rozak berubah serius. Rini, jangan asal ngomong. Serunya, suaranya sedikit meninggi. Demi Allah, aku nggak ada niat menikah. Lagi aku mencintaimu dan aku nggak butuh perempuan lain. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kenapa kamu nggak mau bantu aku? Balas Rini sambil menangis. Kenapa kamu cuma bilang sabar tanpa melakukan apa-apa? Aku sudah lelah, Mas. Aku nggak mau terus-terusan begini. Rozak menghela napas panjang. Lagi, ia tahu istrinya sedang dalam tekanan yang berat, tetapi ia merasa tak berdaya untuk mengubah situasi. Aku sudah mencoba deh. Kita sudah ke dokter kan? Kita juga sudah coba obat herbal. Apalagi yang mau kita lakukan? Rini terdiam sejenak, lalu dengan suara lirih ia berkata, kita cari orang pintar, Mas. Rozak menatap istrinya dengan alis terangkat. Orang pintar? Iya. Banyak orang yang berhasil punya anak setelah datang ke orang pintar. Kenapa kita nggak coba? Rini menatap Rozak dengan penuh harap. Rini, itu bukan solusi, ujar Rozak dengan nada lembut, tapi tegas. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Lagi pula, itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Jangan bawa-bawa agama, Mas, potong Rini dengan nada marah. Aku cuma mau punya anak. Apa itu salah? Aku cuma mau berhenti dihina oleh orang-orang kampung ini. Rozak mengusap wajahnya lagi. Ia merasa frustasi, tetapi ia tidak ingin memperburuk situasi. Aku ngerti kamu ingin punya anak deh. Aku juga ingin. Tapi kita nggak bisa asal melakukan sesuatu yang belum tentu benar. Aku nggak mau kita menyesal nanti. Kalau kamu nggak mau bantu aku akan cari sendiri. Seru Rini sambil bangkit berdiri. Aku nggak peduli apa yang harus aku lakukan. Aku cuma ingin membuktikan pada mereka bahwa aku bukan perempuan mandul yang mereka hina selama ini. Rozak ikut berdiri, mencoba meraih tangan Rini. Rini, dengarkan. Aku jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kita bisa cari jalan lain. Jalan lain? Jalan lain apa, Mas? Semua jalan yang kita coba selama ini nggak ada hasilnya. Rini melepaskan tangannya dari genggaman Rozak. Kalau kamu benar-benar peduli sama aku, kamu akan bantu aku. Tapi kalau kamu nggak mau, aku akan lakukan ini sendirian. Rozak terdiam, hatinya penuh dengan kebimbangan. Di satu sisi, ia ingin mendukung istrinya dan mengurangi rasa sakit yang dialaminya. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan Rini mengambil jalan yang salah. Aku butuh waktu untuk berpikir deh, kata Rozak akhirnya. Rini memandang suaminya dengan tatapan kecewa. Waktu. Aku sudah menunggu 11 tahun, Mas. Apalagi yang harus aku tunggu? Dengan air mata yang kembali mengalir, Rini berbalik menuju kamar. Rozak hanya berdiri di tempatnya, merasa kalah. Ia tahu Rini terluka, dan ia ingin melindunginya. Tetapi ia juga tahu, permintaan istrinya kali ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Di dalam kamar, Rini duduk di tepi tempat tidur sambil memeluk bantal. Air matanya terus mengalir, membasahi kain di tangannya. Dalam hatinya ia bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia akan menemukan cara untuk mendapatkan anak, dengan atau tanpa bantuan Rozak. Malam itu, keduanya tidur di tempat terpisah, tenggelam, dalam pikiran masing-masing. Rini dengan amarah dan tekadnya, sementara Rozak dengan kebimbangan dan rasa bersalahnya. Rumah yang biasanya penuh kehangatan kini terasa dingin, seperti ada jarak tak kasat mata yang memisahkan mereka. Sudah 5 hari berlalu sejak malam pertengkaran itu, dan suasana rumah menjadi lebih dingin dari biasanya. Rini yang biasanya cerewet di dapur atau sibuk menyapu halaman depan kini memilih berdiam diri di kamar. Ia bahkan tak menyentuh masakan, membiarkan Rozak mencari makan sendiri. Roza yang semula mencoba mengabaikan suasana canggung ini, mulai merasa tidak nyaman. Rini jelas mendiamkannya. Setiap kali ia mencoba berbicara, Rini hanya menjawab dengan anggukan atau gelengan tanpa suara. Pagi ini, Rozak mendapati Rini duduk
di kursi ruang tamu dengan wajah murung, tatapannya menerawang jauh ke arah jendela. "Rini, kamu mau sarapan?" tanya Rozak dengan hati-hati. Rini tidak menjawab, ia hanya melirik suaminya sekilas sebelum kembali memandang keluar. "Rini, sampai kapan kamu mau seperti ini?" Rozak melanjutkan, nadanya terdengar lelah. "Kita nggak bisa terus-terusan diam-diaman seperti ini. Kamu mau ngomong apa, ngomong aja." Namun Rini tetap bungkam. Hanya ada desahan napas panjang yang keluar dari bibirnya. Rozak mendekat, duduk di kursi di depannya. "Aku tahu kamu marah, tapi kita harus cari solusi yang benar, Dek. Aku nggak mau kita salah langkah." Rini akhirnya menoleh, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku sudah nggak tahan dihina terus-terusan. Setiap hari, setiap aku keluar rumah, aku selalu dihujani kata-kata yang menyakitkan. Apa kamu nggak kasihan sama aku?" Rozak terdiam. Ia memang tahu betapa sakitnya Rini menerima hinaan, tetapi ia merasa tidak punya jawaban yang tepat. "Mas, aku cuma mau punya anak," lanjut Rini, suaranya hampir berbisik. "Kalau dokter nggak bisa bantu, kalau obat herbal juga nggak ada hasil, kenapa kita nggak coba cara lain?" Rozak mengusap wajahnya, pikirannya kalut. "Kamu masih mau ke orang pintar?" tanyanya lirih. Rini mengangguk, matanya memohon. "Iya mas, kita coba. Aku nggak peduli apa kata orang. Yang penting aku punya anak, biar mereka nggak bisa hina aku lagi." Rozak ingin menolak. Sebagai seorang yang masih memegang nilai-nilai agama, ia merasa langkah itu salah. Namun melihat wajah istrinya yang penuh keputusasaan, ia tak sanggup berkata tidak. "Rini." Rozak mencoba menenangkan istrinya, tapi Rini buru-buru menyela. "Mas, aku sudah berkorban banyak untuk pernikahan ini. Aku sudah sabar selama 11 tahun, Mas. Kalau kamu nggak mau bantu aku, berarti kamu memang nggak peduli sama aku." Ucapan Rini menusuk hati Rozak. Ia tahu betul rasa sakit yang dipikul istrinya, tetapi ia juga tidak ingin mereka tersesat dalam jalan yang salah. Namun, di sisi lain, ia merasa tak punya pilihan lain. "Baiklah," ucap Rozak akhirnya, dengan suara yang berat. "Kita cari informasi dulu, tapi aku nggak janji, Rini." Mendengar itu, Rini akhirnya menunjukkan sedikit senyum. Meski kecil, senyum itu menunjukkan harapan yang selama ini ia pendam. Berhari-hari setelahnya, Rini mulai mengumpulkan informasi tentang orang pintar di daerah sekitar. Ia bertanya dengan hati-hati pada beberapa tetangga yang dianggapnya bisa dipercaya. Rozak, meski enggan, tetap menemani Rini setiap kali ia mencari tahu. Suatu pagi saat mereka tengah duduk di warung kopi di pinggir jalan, seorang pria tua mendekati mereka. Pria itu, Pak Gunawan, adalah penduduk desa tetangga yang kebetulan mendengar obrolan Rini dengan pemilik warung. "Kalian nyari orang pintar?" tanya Pak Gunawan tiba-tiba, membuat Rini dan Rozak terkejut. "Iya Pak," jawab Rini cepat. "Bapak tahu, di mana kami bisa menemukan orang yang bisa bantu saya punya anak?" Pak Gunawan mengangguk pelan, seolah ragu untuk berbicara lebih lanjut. Ia melirik ke kanan dan kiri sebelum berbisik, "Kalau kalian serius, coba pergi ke desa Campaka. Di sana ada seseorang yang dikenal bisa bantu banyak orang." "Desa Campaka?" tanya Rozak, alisnya terangkat. Pak Gunawan mengangguk lagi. "Namanya Mbah Ratmi. Tapi hati-hati, orang ini bukan dukun biasa. Dia sering dimintai tolong soal hal-hal yang sulit dijelaskan." Rini langsung menggenggam tangan Rozak, tatapannya penuh harap. "Mas, kita harus ke sana." Rozak menatap istrinya, merasa serba salah. Ia ingin menolak, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan Rini. "Kapan kita bisa ke sana, Pak?" tanyanya akhirnya, dengan suara lemah. Pak Gunawan memberikan petunjuk arah ke rumah Mbah Ratmi, dan hari itu juga, Rini dan Rozak memutuskan untuk pergi ke desa Campaka. Perjalanan ke desa Campaka memakan waktu hampir 2 jam dengan sepeda motor. Jalan yang mereka lalui semakin sepi dan menanjak, dikelilingi hutan bambu yang rapat. Suasana menjadi semakin mencekam ketika mereka tiba di ujung desa, tempat rumah Mbah Ratmi berada. Rumah itu berdiri di atas tanah yang sedikit lebih tinggi dari rumah-rumah lainnya. Dindingnya terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk, dan halaman depannya penuh dengan tanaman liar.
Rini menggenggam lengan Rozak erat-erat ketika mereka mendekati pintu rumah itu. Rozak mengetuk pintu dengan ragu, dan tidak lama kemudian, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang muncul. Matanya tajam, seperti menembus setiap lapisan jiwa. "Mereka, kalian cari saya?" tanya wanita itu. Suaranya parau namun tegas. Rini menelan ludah. Ia mengangguk pelan, suaranya nyaris tak keluar ketika berkata, "Iya, Mbah. Kami ingin meminta bantuan." Mbah Ratmi memandang mereka lama sebelum mengangguk. "Masuklah," katanya singkat. Di dalam rumah, suasananya lebih suram. Ada bau dupa yang menyengat, dan dindingnya dipenuhi dengan kain-kain hitam serta foto-foto tua yang tak dikenali. Rini merasa ngeri, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. "Kalian ingin apa?" tanya Mbah Ratmi sambil duduk di kursi kayu kecil. Rini menatap Rozak sejenak sebelum menjawab. "Saya ingin punya anak, Mbah. Tolong bantu saya." Mbah Ratmi tersenyum tipis, matanya menyipit. "Kalian tahu, segala keinginan ada harganya. Apakah kalian siap membayar harganya?" Rozak merasa merinding mendengar. Terus kalimat itu, tetapi Rini mengangguk tegas. "Saya siap, Mbah. Apapun harganya saya akan bayar." Mbah Ratmi tertawa kecil, suaranya seperti menciptakan gema di ruangan itu. "Baiklah, kalau kalian benar-benar siap aku akan bantu. Tapi ingat, anak itu bukan hanya milik kalian. Dia juga milik sesuatu yang lebih besar." Rozak ingin bertanya maksud perkataan itu, tetapi Rini lebih dulu menjawab, "Tidak apa-apa, Mbah. Yang penting saya bisa hamil." Mbah Ratmi mengangguk puas. "Kalian datang lagi ke sini minggu depan, aku akan siapkan semuanya." Rini mengangguk dengan semangat, sementara Rozak hanya bisa terdiam, hatinya penuh keraguan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan semuanya. Di perjalanan pulang, Rini tampak lebih ceria daripada sebelumnya. Ia terus tersenyum, seolah semua beban di hatinya telah hilang. Namun di sisi lain, Rozak merasa semakin gelisah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap keputusan mereka hari ini akan membawa konsekuensi yang besar. Minggu itu Rini dan Rozak kembali ke rumah Mbah Ratmi dengan membawa harapan besar. Mereka percaya bahwa wanita tua itu memiliki kekuatan yang bisa mengubah nasib mereka. Di perjalanan, meski Rozak terus mencoba mengingatkan Rini untuk berhati-hati, Rini sudah bulat dengan keputusannya. Setibanya di sana, Mbah Ratmi menyambut mereka dengan senyum yang misterius. Rini dengan penuh semangat segera bertanya, "Mbah, apa yang harus saya lakukan agar bisa hamil?" Mbah Ratmi memandang Rini lama, lalu berkata dengan nada tenang, "Kamu bisa hamil, tapi ada syaratnya. Syarat ini tidak mudah. Kamu harus siap menanggung akibatnya." Rini tidak ragu sedikit pun. "Saya siap, Mbah. Apapun itu saya akan lakukan." Mbah Ratmi mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi serbuk berwarna kecoklatan. "Ini adalah ramuan yang akan membantumu. Minum sedikit serbuk ini setiap malam dicampur dengan air hangat. Tapi ingat, selama kamu hamil, ada 2 panegen aleng karsawum pati." Rini mendengarkan dengan seksama. "Apa itu, Mbah?" "Pertama," ujar Mbah Ratmi, "kamu tidak boleh memakan daun kemangi dalam bentuk apapun. Kalau kamu melanggarnya, kehamilanmu akan hilang seketika." Rini mengangguk tanpa ragu. "Baik, Mbah, apa lagi?" Kedua, suara Mbah Ratmi merendah, seperti berbisik, "Setiap malam Jumat Kliwon kamu harus menumbalkan seorang anak di bawah usia 10 tahun. Jika tidak, kehamilanmu tidak akan bertahan." Mendengar itu Rozak langsung tersentak. "Apa? Anak kecil? Tumbal?" Ia memandang Rini dengan tatapan ngeri. "Rini, ini sudah kelewatan, kita nggak bisa lakukan ini." Namun Rini tidak terpengaruh. Ia justru menatap Rozak dengan tajam. "Mas, ini satu-satunya cara. Aku nggak peduli apapun risikonya, aku akan lakukan." Rozak ingin membantah, tapi melihat tekad di mata istrinya, ia memilih diam. Mbah Ratmi melanjutkan, "Untuk mempermudah usahamu, aku akan memberimu modal. Mulai sekarang, bukalah usaha kecil di rumah. Berjualan makanan akan membuatmu lebih mudah bertemu banyak anak. Ingat, gunakan ramuan ini dengan bijak. Jangan sampai ada yang curiga." Rini mengangguk dengan yakin, sementara Rozak hanya bisa memendam kegelisahannya.
2 minggu setelah pertemuan itu, Rini mulai berjualan di depan rumahnya. Ia membuka warung kecil yang menjual aneka jajanan seperti gorengan, nasi uduk, dan es campur. Kehadiran warung itu ternyata disambut baik oleh tetangga-tetangganya. Setiap pagi para ibu sering mampir untuk membeli sarapan, sementara anak-anak suka membeli gorengan sepulang sekolah. Rini merasa hidupnya mulai berubah. Ia merasa lebih percaya diri, terutama karena tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Perutnya yang sebelumnya datar kini mulai membuncit. Para tetangga yang dulu sering menghina dan mengolok-oloknya kini mulai memperlakukannya dengan lebih baik. Namun di balik senyuman manis yang ia tunjukkan di depan tetangga, Rini menyimpan rahasia gelap yang hanya ia dan Rozak ketahui. Ketika malam Jumat Kliwon tiba, Rini tahu ia harus melaksanakan syarat yang telah diberikan oleh Mbah Ratmi. Ia telah memutuskan siapa yang akan menjadi tumbal pertamanya. Seorang anak tetangga bernama Aldi. Aldi adalah anak berusia 8 tahun yang sering mengejeknya sebagai perempuan mandul. Rini telah mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Sore itu, ia mengajak Aldi mampir ke warungnya. "Aldi, sini. Tante punya jajanan enak buat kamu," ujarnya dengan suara ramah. Aldi, yang memang gemar jajan, langsung mendekat. "Apa tante?" tanyanya polos. Rini tersenyum sambil menyerahkan sepotong kue yang telah ia taburi serbuk jampi-jampi dari Mbah Ratmi. "Ini, coba makan. Tante buat khusus untuk kamu." Tanpa curiga, Aldi memakan kue itu. Rini memperhatikan dengan cermat, memastikan anak itu menelan semuanya. Setelah Aldi pergi, Rini menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Keesokan paginya kabar mengejutkan menyebar di lingkungan mereka. Aldi ditemukan meninggal di tempat tidurnya. Orang tuanya, yang histeris, segera memanggil dokter. Namun, setelah diperiksa, dokter tidak menemukan penyebab pasti kematiannya. "Mungkin ini takdir," ujar sang dokter mencoba menenangkan keluarga Aldi. Berita itu membuat lingkungan sekitar gempar. Namun, tidak ada yang curiga pada Rini. Semua orang percaya bahwa kematian Aldi adalah kejadian yang wajar. Di sisi lain, Rini merasakan campuran antara rasa lega dan ketakutan. Ia lega karena syarat pertama telah terpenuhi, tetapi bayangan wajah Aldi terus menghantui pikirannya. Rozak, yang mengetahui apa yang terjadi, hanya bisa terdiam. Ia merasa bersalah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menghentikan Rini. "Mbah," Rozak mencoba berbicara suatu malam, tetapi Rini langsung memotongnya. "Mas, aku nggak mau dengar apapun. Semua ini demi masa depan kita. Demi anak yang selama ini aku impikan." Rozak tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya berharap bahwa keputusan mereka tidak akan membawa bencana yang lebih besar di masa depan. Rini kini merasa hidupnya perlahan berubah menjadi lebih baik. Kehamilannya semakin terlihat, dan para tetangga mulai memberi selamat kepadanya. Namun, di balik senyuman yang ia tunjukkan, ada rahasia kelam yang terus ia bawa. Setiap malam Jumat Kliwon, Rini tahu ia harus melanjutkan apa yang telah ia mulai. Meski hatinya kadang merasa bersalah, Rini menghibur dirinya dengan keyakinan bahwa semua ini sepadan dengan impiannya untuk menjadi seorang ibu. Ia tidak peduli apapun harga yang harus ia bayar, selama ia bisa membungkam hinaan dan cemoohan orang-orang di sekitarnya. Namun, tanpa disadari oleh Rini, keputusan-keputusannya akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pagi itu, di bawah cahaya matahari yang hangat, Rini berdiri di depan cermin dengan senyum lebar. Tangannya membelai perutnya yang kini mulai membesar. Akhirnya, bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. "Aku akan menjadi seorang ibu." Setelah bertahun-tahun merasakan hinaan dan cemoohan, akhirnya Rini merasa mendapatkan pembalasan atas semua itu. Kabar tentang kehamilannya menjadi angin segar yang segera menyebar ke seluruh kampung. Para tetangga yang dulu gemar menghina mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka kini datang dengan membawa makanan atau sekadar berbasa-basi menanyakan kabar Rini. "Selamat ya Rini," ucap seorang tetangga suatu pagi. "Akhirnya kamu bisa merasakan bahagianya menjadi ibu. Luar biasa ya. Memang kalau orang sabar, Allah pasti kasih jalan." Rini hanya tersenyum kecil mendengar komentar itu. Dalam hatinya, ia merasa ironis.
Jalan yang ia tempuh bukanlah jalan yang diridhoi Tuhan, tapi ia tidak peduli. Yang penting baginya adalah kebahagiaan ini nyata. Ketika kabar itu disampaikan kepada Rozak, pria itu terkejut sekaligus bahagia. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa was-was yang tidak bisa ia abaikan. Ia tahu bahwa kehamilan ini bukan hasil dari perjalanan biasa, melainkan buah dari perjanjian gelap yang mereka buat dengan Mbah Ratmi. "Mbah, aku senang banget akhirnya kita bisa punya anak," ujar Rozak suatu malam. Ia dan Rini duduk berdua di teras rumah sambil menikmati teh hangat. "Tapi apa kamu nggak takut dengan konsekuensinya?" Rini menoleh dengan alis terangkat. "Mas, kita sudah sejauh ini. Apa kamu mau semuanya sia-sia? Jangan mulai dengan keraguan lagi." Rozak menarik napas dalam-dalam. "Aku nggak ragu, Mbak. Aku cuma takut. Bagaimana kalau ada sesuatu yang salah nanti?" "Mas, dengarkan aku," jawab Rini dengan tegas. "Tidak ada yang salah selama kita mengikuti semua aturan yang sudah dibilang Mbah Ratmi. Aku nggak akan makan daun kemangi, dan kita akan memenuhi syaratnya setiap Jumat Kliwon." Rozak terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa memandang istrinya dengan campuran rasa cinta dan kecemasan yang tak terungkapkan. Setiap hari, Rini merawat kehamilannya dengan penuh perhatian. Ia mengikuti semua nasihat yang pernah diberikan oleh Mbah Ratmi. Ia makan makanan bergizi, menghindari aktivitas berat, dan menjaga pola istirahatnya. Namun, yang paling ia perhatikan adalah pantangan untuk tidak menyentuh daun kemangi. Sebenarnya, daun kemangi adalah salah satu bahan makanan favoritnya. Rini dulu sering membuat pepes ikan atau lalapan dengan daun itu. Tapi sekarang, setiap kali melihat daun kemangi di meja makan, ia merasa mual. Bukan mual karena ngidam, tapi mual karena takut. "Mas," ujar Rini suatu hari sambil menyiapkan makan malam. "Kalau kamu beli makanan dari luar, pastikan nggak ada kemanginya ya." Rozak mengangguk. "Iya Mbah, aku ingat kok." Rini tersenyum kecil. Meski sering merasa kesal dengan sikap Rozak yang terlalu hati-hati, ia tahu bahwa suaminya juga berusaha keras mendukungnya. Namun di balik kebahagiaan itu ada beban besar yang harus mereka pikul. Setiap malam Jumat Kliwon, Rini harus memastikan bahwa tumbal diberikan. Kali ini, targetnya adalah seorang anak kecil bernama Ica yang tinggal di ujung kampung. Ica sering bermain di depan warung Rini, dan anak itu tidak pernah mencurigai apapun. Seperti biasa, Rini menyiapkan makanan yang telah ia campur dengan serbuk jampi-jampi dari Mbah Ratmi. Ketika Ica datang sore itu, Rini menyambutnya dengan senyuman hangat. "Ica, sini, tante punya sesuatu buat kamu," ujar Rini sambil menyerahkan sepotong kue bolu. Mata Ica berbinar. "Wah, ini kesukaanku tante." "Makasih, ya." Rini hanya tersenyum sambil memperhatikan anak itu memakan kuenya dengan lahap. Setelah Ica pergi, Rini menghela napas panjang. "Mas," ujarnya pada Rozak yang sedang duduk di ruang tamu. "Aku sudah melakukannya." Rozak menoleh dengan raut wajah yang sulit ditebak. "Kamu yakin nggak ada yang curiga?" "Tidak ada," jawab Rini, singkat. Semua berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, kabar mengejutkan kembali terdengar. Ica ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Orang tuanya yang panik segera memanggil dokter, tapi seperti sebelumnya, tidak ada yang bisa menjelaskan penyebab kematian anak itu. "Dokter bilang ini serangan jantung mendadak," cerita salah satu tetangga kepada Rini. "Kasihan sekali orang tuanya. Mereka bilang Ica sehat-sehat saja sebelumnya." Rini hanya mengangguk dengan wajah yang pura-pura prihatin. Di dalam hatinya, ia merasa lega karena syarat telah terpenuhi. Namun, malam itu, Rozak tidak bisa menahan perasaannya lagi. "Mbak, sampai kapan kita harus melakukan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Sampai anak kita lahir," jawab Rini tanpa ragu. "Mas, aku tahu ini sulit. Tapi kita harus bertahan. Semua ini demi masa depan kita." Rozak hanya bisa menatap istrinya dengan rasa bingung dan putus asa. Baginya Rini yang ia kenal dulu sudah berubah. Perempuan yang dulu lembut dan penyabar kini menjadi seseorang yang tega melakukan apa saja demi ambisinya.
Semakin hari, kehamilan Rini semakin besar. Para tetangga yang dulu sering menghina kini semakin sering datang untuk memberi selamat. Namun di balik senyuman dan ucapan selamat itu, ada rasa takut yang tidak bisa mereka ungkapkan. Sudah 2 anak di kampung itu yang meninggal secara misterius, dan meski tidak ada yang mengatakan apapun secara langsung, banyak yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Rini merasa semakin percaya diri. Ia yakin bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar begitu ia melahirkan anaknya. "Mas," ujar Rini suatu malam sambil membelai perutnya, "kamu akan jadi ayah yang hebat. Aku yakin anak kita nanti akan membawa kebahagiaan untuk kita." Rozak tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya dengan campuran rasa cinta, ketakutan, dan rasa bersalah yang semakin dalam. Dalam diam, Rozak bertanya-tanya, berapa harga yang sebenarnya harus mereka bayar untuk kebahagiaan ini? Waktu berjalan dengan cepat. Rini kini memasuki bulan ke-5 kehamilannya. Perutnya yang semakin membesar menjadi kebanggaan sekaligus bukti bahwa semua usaha dan pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, di luar sana, situasi kampung mulai berubah. Sudah 5 anak meninggal dunia dalam beberapa bulan terakhir. Kejadiannya selalu sama. Anak-anak yang sehat tiba-tiba ditemukan meninggal tanpa sebab yang jelas. Dokter selalu memberikan jawaban yang sama, kematian mendadak. Tapi bagi warga kampung ada sesuatu yang terasa ganjil. "Ini nggak wajar," ujar Pak Slamet, kepala RT, dalam sebuah pertemuan warga. "Anak-anak kita nggak sakit, tapi kok bisa meninggal?" "Begitu saja? 5 anak loh. Kalau cuma 1 atau 2 mungkin kita bisa bilang itu musibah. Tapi ini..." Beberapa warga mengangguk setuju. Mereka juga merasa kehilangan dan ketakutan. Namun tidak ada yang bisa menemukan jawaban. "Saya pikir kita harus lebih waspada," lanjut Pak Slamet. "Anak-anak kita jangan sampai makan sembarangan. Jangan jajan di luar tanpa pengawasan." Sejak pertemuan itu, suasana kampung berubah menjadi lebih tegang. Para orang tua menjadi lebih protektif terhadap anak-anak mereka. Warung-warung yang biasanya ramai dengan anak-anak sekolah mulai sepi. Bahkan, anak-anak yang dulu sering bermain di depan rumah Rini kini jarang terlihat. Sementara itu, di rumahnya Rini duduk di kursi rotan dengan senyum puas. Ia tahu bahwa suasana kampung yang tegang itu adalah akibat dari perbuatannya. Tapi ia tidak peduli. Baginya, semua itu adalah harga yang harus dibayar demi kebahagiaannya. Rozak masuk ke ruang tamu sambil membawa sebotol air mineral. "Dek, aku baru dengar dari Pak Slamet tadi. Katanya warga mulai curiga ada sesuatu yang nggak beres," ujarnya. Rini menoleh dengan alis terangkat. "Curiga? Curiga sama apa?" "Ya, sama kejadian ini. Anak-anak yang meninggal. Mereka nggak tahu penyebabnya, tapi mereka merasa ini bukan kebetulan." Rini tertawa kecil. "Mas, mereka nggak punya bukti apa-apa. Lagi pula, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka cuma bisa menebak-nebak. Tapi Dek..." Rozak tampak ragu. "Apa enggak sebaiknya kita berhenti saja? Aku takut kalau ini terus berlanjut kita malah ketahuan." "Berhenti?" Rini menatap suaminya tajam. "Mas, apa kamu mau anak kita nggak lahir? Kamu lupa semua penghinaan yang kita terima selama ini? Kalau kita berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia." Rozak menghela napas panjang. Ia tahu bahwa berdebat dengan Rini tidak akan menghasilkan apa-apa. Istrinya sudah terlalu dalam terjerat ambisi dan obsesinya untuk menjadi seorang ibu. Kehamilan. Rini semakin besar, dan ia mulai merasakan ngidam yang kuat. Suatu hari, saat sedang membereskan dapur, ia tiba-tiba teringat pada salah satu makanan favoritnya, pepes ayam. "Mas," panggilnya pada Rozak yang sedang duduk di ruang tamu. "Iya deh, kenapa?" "Aku pengen banget makan pepes ayam," ujar Rini sambil memegang perutnya. "Tapi aku nggak bisa masak sendiri." "Mas bisa belikan di warung, nggak?" Rozak mengernyit. "Dek, bukannya di pepes ayam itu ada kemangi? Kamu kan nggak boleh makan kemangi." Rini terdiam sejenak. Memang benar, kemangi adalah salah satu pantangan yang harus ia patuhi selama kehamilannya. Meski ia sangat ingin makan pepes ayam,
Ia tahu bahwa melanggar pantangan itu bisa berakibat fatal. Aku tahu mas, jawabnya akhirnya. Tapi aku cuma pengen banget, apa nggak bisa kita cari yang tanpa kemangi? Rozak menggeleng. Aku nggak yakin, Dek. Kalau kamu melanggar pantangan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Rini menghela napas panjang. Ia merasa frustrasi, tapi ia juga tahu bahwa Rozak benar. Ia tidak bisa mengambil risiko, terutama ketika kehamilannya sudah sejauh ini. Di luar rumah, suasana kampung semakin mencekam. Warga yang kehilangan anak-anak mereka mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka menjadi lebih tertutup dan waspada. Bahkan, beberapa dari mereka mulai menduga bahwa ada unsur mistis di balik semua kejadian ini. Aku dengar ada yang bilang kalau ini mungkin ulah santet, bisik seorang ibu pada temannya saat berbelanja di warung. Jangan ngomong sembarangan, balas temannya dengan nada khawatir. Kalau benar ada yang pakai ilmu hitam, kita bisa kena juga. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Rini. Tapi alih-alih merasa khawatir, ia malah merasa geli. Santet katanya, ujar Rini pada Rozak dengan nada mengejek. Mereka benar-benar nggak tahu apa-apa. Rozak tidak menjawab. Ia hanya duduk diam dengan pandangan kosong. Hatinya semakin gelisah setiap kali mendengar kabar tentang anak-anak yang meninggal. Malam itu, Rini duduk di kamar sambil memandangi perutnya. Ia merasa bangga karena telah berhasil sejauh ini. Tapi di balik kebanggaannya, ada rasa lapar yang terus menghantui pikirannya. Lapar bukan hanya karena makanan, tapi lapar akan kemenangan yang sempurna. Mas, panggilnya pada Rozak, yang sedang membaca koran di ruang tamu. Apalagi, Dek? Jawab Rozak tanpa menoleh. Kamu yakin gak mau belikan aku pepes ayam? Rozak mendesah. Rin, aku sudah bilang, aku gak mau ambil risiko. Rini menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Rozak tidak akan mengubah pendiriannya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Baginya, keinginannya untuk memiliki anak adalah segalanya, dan ia tidak akan membiarkan apapun menghalangi jalannya. Hari-hari berlalu, dan kehamilan Rini terus berkembang. Namun, suasana kampung semakin memburuk. Anak-anak yang dulu bermain ceria kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Para orang tua menjadi lebih protektif, dan kabar tentang kehilangan anak-anak terus menjadi bahan perbincangan. Di tengah semua itu, Rini tetap merasa bahwa ia berada di jalur yang benar. Baginya, kebahagiaan yang ia rasakan sekarang adalah pembalasan atas semua penderitaan yang ia alami selama bertahun-tahun. Tapi ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada jalan panjang yang harus ia tempuh, dan ia harus memastikan bahwa semua syarat terpenuhi, apapun risikonya. Hari itu Jumat Kliwon, Rini duduk dengan tangan terlipat di atas meja makan. Matanya tajam menatap keluar jendela. Angin sore yang berhembus lembut seolah tidak dapat meredakan amarah yang terpendam dalam hatinya. Ia merasa lelah, namun rasa marah dan dendam lebih menguasainya. Kini, sudah hampir 8 bulan ia mengandung, dan setiap kali ia menatap perutnya yang membesar, rasa puas itu bercampur dengan kegelisahan yang semakin tumbuh. Sebab, syarat yang diberikan sang dukun itu masih belum lengkap. Jumat Kliwon ini harus ada tumbal, dan dia sudah memiliki target yang sangat jelas. Di luar rumah, suara tawa anak-anak yang sedang bermain tiba-tiba terdengar meredup di telinganya. Rini tahu apa yang harus dia lakukan. Anak-anak itu, anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang mungkin pernah mengejek atau mengabaikannya, harus menjadi bagian dari harga yang harus ia bayar. Tapi bukan hanya mereka, satu anak yang lebih spesial, lebih tepat sasaran. Anak Dewi. Dewi, janda kembang yang baru saja pindah ke kampung mereka, memang tidak pernah menghinanya secara langsung. Namun, keberadaan Dewi dan anaknya membuat Rini merasa terhina setiap kali dia melihat mereka. Dewi itu, dengan segala kesederhanaannya, selalu mendapat perhatian. Bahkan anak Dewi, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, selalu tampak bahagia, ceria, dan penuh kasih sayang. Rini merasa, di setiap tawa anak itu, ada sebuah penghinaan halus terhadap dirinya. Dewi, si janda yang punya anak sementara dia, Rini, belum juga memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah. Rini melirik Rozak yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Suaminya terlihat lesu,
seolah semakin terpuruk dengan situasi ini. Namun bagi Rini tidak ada pilihan lain. Dia harus terus maju, menuntaskan apa yang sudah dia mulai. Mas, aku sudah memutuskan. Kali ini, anak Dewi yang jadi tumbalnya, kata Rini pelan, namun penuh tekad. Rozak menoleh, wajahnya langsung berubah cemas. Jangan dek, kasihan, cari tumbal yang lain saja. Anak-anak orang yang dulu menghina kamu, yang menghina kita, itu lebih tepat, jawabnya dengan nada yang menahan. Rini menatap suaminya dengan tajam, matanya menyala dengan amarah yang sulit disembunyikan. Mas, aku sudah bilang, aku ingin anak Dewi yang jadi tumbal. Jangan coba-coba menghalangi aku, serunya. Suaranya sedikit bergetar, tetapi penuh dengan kemarahan yang mendalam. Rozak menggigit bibirnya, merasa bingung. Dek, ini sudah terlalu jauh. Kita bisa cari tumbal lain yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang baik seperti Dewi. Anak-anak yang dulu menghina kamu, yang berkata kamu mandul, mereka lebih pantas jadi korban. Rini berdiri dan berjalan menuju pintu, tanpa berkata apa-apa. Dalam pikirannya, Dewi adalah simbol dari segala yang telah dihina oleh tetangga-tetangganya. Dewi yang telah sukses mendapatkan anak tanpa kesulitan, sedangkan dia, Rini, harus berjuang dalam kekosongan selama bertahun-tahun. Apa salahnya menumbalkan anak Dewi? Rini mendekati pintu, meraih pegangan pintu dan berkata, Mas, kamu tidak mengerti. Anak Dewi itu selalu menunjukkan kebahagiaan yang aku tidak bisa dapatkan. Aku ingin semuanya sempurna. Dan anak Dewi adalah caraku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Jangan coba menghalangi aku. Rozak menatap istrinya dengan tatapan penuh penyesalan. Ia merasa telah salah memberi dukungan kepada Rini. Dulu, ia berpikir bahwa Rini hanya membutuhkan sedikit waktu dan kesabaran. Ia merasa dirinya telah terlalu banyak berkorban. Namun sekarang melihat betapa jauh Rini telah berubah. Rini yang dulu penuh kasih dan perhatian kini menjadi seseorang yang tidak lagi memikirkan rasa sakit orang lain. Demi Allah, aku tidak ingin melanjutkan ini deh. Aku merasa kita sudah terlalu jauh. Kalau kita terus begini, kita akan kehilangan lebih dari sekadar anak. Kita bisa kehilangan semuanya, kata Rozak dengan suara yang mulai serak. Terasa seperti harapan yang hampir punah. Rini tertawa dingin. Suaranya menggetarkan udara yang sejuk. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan, Mas. Aku sudah cukup lelah menunggu. Sudah cukup dihina dan dijadikan bahan tertawaan. Aku pantas mendapatkannya. Kita pantas mendapatkannya. Rozak terdiam. Sesuatu di dalam hatinya mulai hancur. Tetapi juga sebagai manusia, ia tahu bahwa ia harus menghentikan Rini. Tetapi di saat yang sama, ia juga tahu betapa besar keinginan istrinya untuk memiliki anak, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa seseorang. Di luar, anak-anak masih terdengar riang bermain, tanpa tahu apa yang sedang direncanakan di dalam rumah itu. Rini memandang keluar jendela, matanya menyapu setiap sudut kampung, memastikan tidak ada yang mengganggu rencananya. Saat itu, ia merasa benar-benar terpisah dari dunia di sekelilingnya. Hanya ada dirinya dan keinginannya untuk memiliki anak. Bahkan jika itu harus melalui cara-cara yang tak manusiawi, Mas, aku akan melakukannya, dengan atau tanpa persetujuanmu. Ini sudah bukan soal kita lagi, ini soal aku dan anak yang akan lahir nanti, ucap Rini pelan, namun penuh tekanan. Rozak mengangkat tangan, seolah mencoba menahan dirinya untuk tidak terjerumus lebih jauh. Jangan dek, tolong jangan. Aku mohon kita bisa mencari jalan lain. Rini membalikkan badan dan menatap suaminya dengan tatapan kosong. Mas, kamu masih ragu? Aku sudah memutuskan. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Bahkan kamu, Mas. Rozak merasakan kesedihan yang mendalam, namun di balik itu ada rasa takut yang semakin menguat. Takut akan masa depan mereka. Takut akan apa yang akan terjadi pada kehidupan mereka. Ia tahu bahwa jika Rini tetap melanjutkan rencananya, tidak ada yang akan kembali seperti semula. Mereka berdua akan terperangkap dalam kesalahan yang tak bisa mereka perbaiki. Namun, dalam kebingungannya, Rozak merasa semakin kecil.
Ia sudah mencoba menahan, tapi Rini sudah terlalu jauh terjebak dalam jalannya sendiri. Ia merasa menyesal karena telah membiarkan Rini begitu terobsesi. Pada akhirnya, Rini sudah membuat keputusan. Jumat Kliwon ini akan menjadi penentu. Tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Tidak ada lagi keraguan. Anak Dewi akan menjadi tumbalnya. Malam itu, suasana kampung terasa begitu hening, lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik yang terdengar menggema di antara pepohonan. Rini berdiri di depan jendela rumahnya, matanya menatap kosong ke arah gelap malam. Perutnya yang semakin membesar memaksa Rini untuk lebih sering duduk, tetapi hatinya tetap tak tenang. Ia tahu bahwa tumbal yang ia berikan kali ini, anak Dewi, telah memenuhi syarat yang diminta dukun. Namun, sebuah rasa ketidakpastian mulai merayap masuk. Bagaimana jika semuanya tidak berakhir seperti yang ia harapkan? Ketika suara azan maghrib berkumandang, Rini terduduk di kursi ruang tamu, menatap perutnya yang terasa penuh. Namun pikirannya melayang pada Dewi dan anak laki-lakinya yang malang. Rini mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya sudah sesuai dengan rencana. Namun di dalam hati sebuah perasaan bersalah mulai menggelayuti. Pagi hari itu seperti biasa, Rini menyiapkan sarapan. Ia merasa agak cemas, namun rasa cemas itu lebih sering ia sembunyikan dalam kedalaman hatinya. Ketika ibu-ibu di kampung mulai ramai berbicara tentang kematian mendadak anak Dewi, Rini tidak bisa menghindari perasaan gundah yang menghantui. Dewi, yang biasanya ceria kini terlihat terguncang. Semua orang di kampung merasa heran. Anak yang tampaknya sehat-sehat saja, tiba-tiba menghembuskan napas terakhirnya hanya dalam semalam. Tidak ada penjelasan yang memadai, dan dokter pun tidak dapat menemukan penyebabnya. Namun bagi Rini itu bukanlah kebetulan. Ia tahu betul bahwa jampi-jampi yang diberikan oleh dukun telah berhasil. Dan di saat itu, ia merasakan kepuasan yang hampir menyiksa. Seolah seluruh kampung kini mulai merasakan apa yang ia rasakan. Dewi, si janda yang mempunyai anak, sekarang harus merasakan kehilangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Kehilangan itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima dengan mudah, terutama oleh Dewi. Saat ia mendengar kabar bahwa anaknya, yang biasanya riang, kini sudah terbaring kaku, tubuh Dewi terasa lemas. Air mata mengalir deras di wajahnya. Tidak ada yang tahu mengapa anaknya bisa meninggal begitu saja. Namun, Dewi merasa ada yang salah, ada yang tidak beres, dan perasaan itu datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sejak pertama kali mendengar kabar tentang anaknya yang meninggal, ia merasa sesuatu yang aneh. Mungkin ini bukan kematian yang wajar. Mungkin ada tangan lain yang tak terlihat yang telah merenggut hidup anaknya. Dewi duduk di pojok rumah, menatap foto anaknya yang tergeletak di meja. Tubuhnya terbungkus selimut, wajahnya yang selalu ceria kini terlihat pucat. Dewi tak bisa berhenti menangis. Ia merasa kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ia berdoa, memohon kepada Tuhan agar memberikan petunjuk. Sementara air matanya semakin banyak, hatinya tak bisa menerima kenyataan ini. Anak yang baru saja bermain, tertawa, dan berbicara dengan semangat, kini sudah tidak ada lagi. Apa yang salah ya Allah? Kenapa harus anakku? Apa yang harus aku lakukan? Dewi menangis lirih seolah-olah dengan menangis ia bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Namun di tempat lain, Rini tak merasakan penyesalan apapun. Ia merasa lega, meskipun di dalam hatinya ada sedikit keraguan. Suara tawa anak Dewi yang tak lagi terdengar membuatnya merasa sedikit cemas, tetapi ia segera membuang rasa itu jauh-jauh. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang benar. Hari itu, perasaan Rini sedikit berubah. Meskipun ia merasa puas dengan keberhasilannya, ada sedikit rasa ragu yang menghinggapinya. Ia mencoba menenangkan diri dengan cara yang paling sederhana. Makan. Seperti biasa, ia merasa nafsu makannya kembali meningkat, terutama ketika ia melihat nasi bakar di atas meja. Aroma bakarannya yang harum membuat perutnya mendesak untuk segera disuapi. Tanpa berpikir panjang, ia menyantap nasi bakar itu dengan lahap. Namun, ada satu hal yang ia tidak sadari. Di dalam nasi bakar itu, ada daun kemangi.
daun yang menurut sang dukun harus ia hindari selama kehamilan. Rini tak ingat kalau kemarin ia sempat meminta pedagang nasi bakar itu menambahkan kemangi di dalam makanannya. Ia terlalu asik menikmati rasa nasi bakar yang pedas dan gurih. Tanpa sadar, ia menelan daun kemangi itu bersama dengan nasi yang telah ia kunyah. Enak sekali, gumam Rini dengan mulut penuh makanan. Ia merasa senang karena perutnya akhirnya terisi dengan makanan yang memuaskan. Tetapi saat itu, tidak ada yang tahu bahwa daun kemangi yang ia makan bisa berpotensi menjadi bencana. Ketika Rini menyelesaikan makanannya, ia merasakan perutnya sedikit mual. Namun, ia menganggap itu hanyalah efek dari makan terlalu banyak. Ia berbaring sejenak, berharap perutnya bisa terasa lebih nyaman. Tetapi mual itu semakin bertambah, membuatnya merasa tidak enak badan. Sementara itu, di luar rumah, berita tentang kematian anak Dewi mulai menyebar. Warga kampung mulai saling berbicara dengan penuh keheranan. Mereka tak tahu apa yang terjadi. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Mereka mulai mewanti-wanti anak-anak mereka untuk tidak sembarangan makan atau membeli jajanan dari orang yang tidak dikenal. Semuanya terasa begitu mencekam. Namun, bagi Rini, saat itu semua terasa begitu jauh dari dirinya. Ia merasa hanya satu hal yang penting, anak yang akan lahir dari perutnya. Kehamilannya kini sudah memasuki trimester kedua, dan ia merasa tidak sabar menunggu hari kelahiran. Namun, tanpa ia sadari, makan daun kemangi itu akan membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di luar, Dewi tetap menangis dan berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa mengungkapkan kebenaran tentang kematian anaknya. Namun, saat ia memandang foto anaknya, ia merasa semakin yakin bahwa ada tangan tak terlihat yang telah merenggut anaknya. Di saat yang sama, Rini terus terbaring di tempat tidur, merasa perutnya semakin mual. Tentu saja, ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan. Hari itu, udara terasa begitu berat, seolah menahan nafas yang tak kunjung keluar. Rini terbaring di tempat tidur, merasakan sakit yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perutnya terus membesar, semakin membesar, seperti seseorang yang sudah mengandung anak kembar pada usia kehamilan 9 bulan. Tapi ia tahu, ini bukanlah kehamilan yang wajar. Perutnya semakin berat, dan setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit itu datang begitu mendalam, meresap ke dalam tubuhnya. Ia ingin sekali berteriak, ingin melampiaskan segala frustrasi yang menggerogoti hatinya, tetapi tidak ada satu suara pun yang keluar. Hanya tangisan kecil yang tak terdengar. "Mas, kenapa ini?" Suara Rini terbatuk-batuk dan ia merintih kesakitan. "Kenapa perutku terus membesar seperti ini? Aku sudah merasa seperti mau melahirkan." Rozak yang mendengar teriakan istrinya segera berlari ke arah tempat tidur. Rini menggenggam tangannya, wajahnya pucat pasi. Suaminya bisa melihat betapa kesakitan istrinya, tapi ia tak tahu apa yang harus dilakukan. "Rini, sayang, tenanglah. Ini mungkin hanya efek dari makanan yang kamu makan. Kita harus bawa kamu ke rumah sakit," kata Rozak. Suara cemasnya mulai terdengar. Ia tak bisa mengelak dari perasaan takut yang menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi pada istrinya, dan ia tidak bisa membayangkan apa yang bisa terjadi selanjutnya. Rini hanya terisak, matanya mulai memerah. "Kamu harus bertanggung jawab, Mas. Kalau kamu tidak ceroboh membeli nasi bakar itu, aku tidak akan seperti ini." Rozak terkejut mendengar tuduhan itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sepanjang hidupnya, ia selalu berusaha menjaga istrinya, memberi yang terbaik, tapi saat ini ia merasa begitu tak berdaya. "Maafkan aku, Rini," ujar Rozak, matanya dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. "Aku hanya ingin kamu merasa bahagia, tapi aku tidak tahu kalau ini akan terjadi." Rini mengerutkan kening, kesakitan. Perutnya terasa semakin berat, seolah-olah sesuatu di dalam sana menekan setiap organ tubuhnya. Ia terdiam sejenak, menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Tanpa bisa menahan diri, ia kembali menangis, air matanya mengalir deras. "Mengapa aku seperti ini, Mas? Aku hanya ingin punya anak. Kenapa ini terjadi padaku? Aku ingin melahirkan." Suara Rini terdengar, seperti jeritan hati yang tak tertahankan. Ia merasakan ketakutan yang begitu dalam, sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya.
Rozak merasa hancur melihat istrinya dalam keadaan seperti ini. Namun, rasa bersalah dan ketakutan itu mulai berubah menjadi kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar-benar akibat dari nasi bakar yang ia beli? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam mereka? Rini, kamu harus sabar. Kita akan cari pertolongan. Jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja, kata Rozak mencoba menenangkan Rini. Namun di dalam hati, rasa cemas itu semakin menggelora. Ia tahu bahwa semuanya tidak semudah itu. Kekecewaan dan keputusasaan mulai menggerogoti dirinya. Ia teringat kembali pada percakapan mereka sebelum ini. Bagaimana Rini begitu bersikeras bahwa ia harus memenuhi permintaan dukun tersebut. Itu adalah pilihan yang mereka buat, meskipun keputusan itu terasa semakin kelam seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, suara Rini menginterupsi pikirannya. Mas, tolong, aku nggak kuat perutku, sakit sekali. Aku seperti akan melahirkan, tapi ini bukan kehamilan biasa. Rozak merasa dunia seolah terhenti. Ia menatap Rini, berusaha menemukan jawab atas kebingungannya. Ia merasa sangat bingung, apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia merasa terjebak dalam keputusannya untuk mengikuti keinginan istrinya. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa Rini telah mengalami sesuatu yang sangat berat. Mas, tolong, cari anak, cari tumbal. Aku nggak bisa bertahan, Mas. Jangan biarkan aku mati begitu saja. Rini merintih, suaranya penuh kepanikan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti sebuah permohonan terakhir. Rozak tersentak. Rini, jangan bilang seperti itu. Kita akan cari bantuan, kita akan cari cara lain. Jangan lagi lakukan hal yang buruk itu. Tapi Rini tetap pada pendiriannya. Matanya mulai liar, dan kepanikan mulai terlihat jelas di wajahnya. Aku tidak peduli, Mas. Ini semua karena kalian, karena semua orang yang menghina aku. Aku sudah terjebak di jalan yang salah, dan aku tidak bisa keluar lagi. Aku butuh tumbal, Mas. Aku butuh anak itu. Rozak semakin bingung. Ia merasa sangat cemas dan tertekan. Ia tidak ingin Rini terus tenggelam dalam kegelapan yang telah mereka buat bersama. Tetapi, ia juga tahu bahwa di saat seperti ini, ia tidak bisa melawan apa yang sudah terjadi. Ia meraih tangan Rini yang terkulai lemah, mencoba untuk memberikan sedikit ketenangan. Namun itu tidak berhasil. Rini masih meringis kesakitan, tubuhnya mulai menggigil. Mas, tolong, aku nggak kuat. Rini semakin terisak, tubuhnya terkulai lemah di tempat tidur. Tak ada lagi kekuatan dalam dirinya. Rasa sakit itu semakin menggerogoti tubuhnya. Rozak hanya bisa terdiam. Dalam hati, ia merasa semakin terpuruk. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan yang telah mereka buat. Ketika Jumat Kliwon berikutnya datang, Rini tetap terbaring di tempat tidur. Tubuhnya semakin lemah. Ia tak bisa bangun, bahkan untuk berdiri. Dan meski Rozak sudah berusaha keras, ia tak bisa mendatangkan tumbal yang diminta. Ia tahu betul bahwa apa yang diminta istrinya terlalu kejam untuk dilaksanakan. Meskipun ia merasa sangat putus asa, ia tetap tidak bisa melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan itu. Hari demi hari berlalu, dan Rini semakin menderita. Ia merasa seolah-olah tubuhnya semakin dihancurkan oleh sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Dan di dalam kegelapan itu, satu-satunya yang ia inginkan hanyalah melepaskan diri dari rasa sakit yang menghancurkannya. Rozak duduk termenung, matanya kosong menatap lantai. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat. Ia merasa terjebak, tak tahu harus berbuat apa. Rini, istrinya, terus mengerang kesakitan di kamar, dan setiap suara itu menggerogoti hatinya. Ia tak bisa tidur, tak bisa beristirahat. Semua yang ada dalam pikirannya hanya satu. Rini, yang sedang menahan penderitaan, dan dirinya yang tak bisa menolong. Rozak menoleh ke arah pintu kamar. Tidur. Suara teriakan Rini yang kesakitan semakin keras, seolah meminta pertolongan. Ia berdiri, namun langkahnya terasa terhenti, terbungkam oleh ketakutan yang semakin menggigit.
Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk tidak memenuhi permintaan Rini. Tetapi apakah ini saatnya untuk berubah? "Mas, tolong, aku nggak kuat," teriak Rini dari dalam kamar. Suara itu penuh dengan ketakutan dan rasa sakit. "Aku merasa seperti mau melahirkan, Mas." Rozak menutup wajah dengan tangan, merasa bingung dan cemas. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Namun, suara Rini yang penuh penderitaan membuat hatinya semakin terhimpit. Ia tak bisa menahan diri lagi. Dalam keputusasaan, ia berlari ke kamar, membuka pintu dengan tergesa-gesa, dan melihat Rini yang terbaring dengan wajah pucat, tubuh menggigil, dan napasnya terengah-engah. "Aku nggak kuat, Mas," kata Rini dengan suara lirih. Matanya yang penuh ketakutan menatap suaminya. Aku ingin melahirkan, Mas. Apa yang terjadi padaku?" Rozak panik. Tubuh Rini terlihat semakin membesar, lebih besar dari sebelumnya, seperti sebuah perut yang sedang menampung bayi. Namun, perut itu tak tampak wajar. Ada sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa dirinya tak mampu lagi mengontrol situasi ini. "Rini, tenang. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga," kata Rozak. Suaranya serak karena cemas. Rini hanya mengangguk lemah. Matanya mulai memerah karena air mata. Rasa sakit yang luar biasa semakin terasa di perutnya, dan ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terhimpit oleh beban yang tak bisa dijelaskan. Rozak segera menggendong istrinya dan membawanya keluar, menuju ke rumah bidan terdekat. Namun setelah tiba di rumah bidan, harapan mereka kembali dipatahkan. Bidan yang memeriksa Rini hanya bisa mengangkat tangan, tampak kebingungan dan terkejut. "Ini bukan kehamilan biasa, Bu. Saya tidak bisa menangani ini. Anda harus segera dibawa ke rumah sakit." Tanpa banyak kata, Rozak segera memanggul Rini dan mengangkutnya ke mobil menuju rumah sakit terdekat. Setiap detik terasa semakin menegangkan, dan setiap napas yang mereka ambil terasa begitu berat. Dalam perjalanan, Rini tak henti-hentinya merintih kesakitan. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangisan yang semakin sulit dikendalikan. Sesampainya di rumah sakit, Rini segera dibawa ke ruang gawat darurat. Para dokter dan perawat berlari menuju tempat tidur Rini, mencoba menstabilkan kondisinya yang semakin memburuk. Rozak berdiri di sudut ruangan, merasakan ketakutan yang menggerogoti jantungnya. Ia merasa tak berdaya melihat istrinya dalam kondisi seperti ini. "Mbak, kita harus segera melakukan operasi," kata salah satu dokter yang terlihat panik. "Kondisi ibu ini sangat kritis. Kami akan melakukan tindakan secepatnya." Rozak hanya bisa mengangguk meskipun hatinya terasa sangat berat. Ia berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan istrinya. Ia ingin semuanya kembali normal, seperti sebelum semua ini terjadi. Ia ingin hidup mereka kembali damai, jauh dari kegelapan yang kini menyelimuti mereka. Di ruang operasi, Rini terbaring tak berdaya. Para dokter mulai mempersiapkan tindakan mereka, mencoba untuk menyelamatkan hidupnya. Namun saat mereka mulai melakukan sayatan, tubuh Rini tiba-tiba menegang. Tidak seperti kehamilan biasa, tubuh Rini terasa keras, seperti ada sesuatu yang tak wajar. Para dokter terkejut melihat perubahan ini, dan mereka semakin cemas. Salah satu dokter mencoba mengintip ke dalam perut Rini, namun tak ada bayi yang terlihat. Tubuh Rini terasa kosong, dan keanehan semakin jelas terlihat. Perut Rini yang besar itu tiba-tiba mengempis, menyusut, seolah-olah segala sesuatu yang ada di dalamnya menghilang begitu saja. "Tolong, apa yang terjadi?" teriak salah satu dokter, kebingungan. Tapi, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Rini mulai muntah darah dengan deras. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan darah yang terus mengalir. Ia merintih kesakitan, dan tubuhnya semakin lemah. Rozak berdiri di luar ruang operasi, mendengarkan jeritan tangis dan suara para dokter yang semakin panik. Ia merasa hatinya remuk. Semua ini terjadi karena ia telah menuruti keinginan Rini yang salah. Semua yang terjadi pada mereka adalah akibat dari pilihan mereka yang kelam. Di ruang operasi, dokter-dokter semakin terkejut. Rini terus muntah darah tanpa henti, tubuhnya semakin lemah. Rasa sakit yang dialami Rini seolah tidak ada habisnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, tubuh Rini terkulai lemas.
Semua peralatan medis yang digunakan tak bisa menolong lagi. Hanya ada keheningan yang mencekam setelah perjuangan panjang ini. Pada akhirnya, Rini meninggal. Suara tangisan para dokter menggema di ruang operasi, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan nyawanya. Rozak terduduk lemas di luar, matanya kosong, hatinya penuh penyesalan. Semua yang terjadi, semuanya terlalu terlambat. Ia tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi. Kegelapan yang mereka pilih kini menjadi kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Setelah kematian Rini, hidup Rozak berubah menjadi bayang-bayang yang tak bisa ia lari dari sana. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi canda, tidak ada lagi kehangatan dalam hidupnya. Ia merasa seperti dilanda badai yang tak pernah berhenti, terus menggulung dan menghancurkan segala sesuatu yang ia sayangi. Di dalam rumah kosong itu, hanya ada kesedihan yang mendalam, sepi yang menggema di setiap sudut ruangan. Rozak seringkali duduk termenung di kursi kayu tua di ruang tamu. Matanya kosong menatap keluar jendela, tetapi pikirannya jauh lebih dalam, terperangkap dalam kenangan yang penuh penyesalan. Bagaimana mungkin ia bisa terjebak dalam permainan gelap seperti itu? Bagaimana ia bisa begitu percaya pada Rini yang telah berubah menjadi sosok yang berbeda, sosok yang tidak lagi memiliki perasaan? Setiap kali ia melihat foto Rini, ia merasa hatinya teriris. Ia merasa seolah-olah dirinya adalah orang yang paling berdosa di dunia ini, yang telah menyaksikan istrinya terjun lebih dalam ke dalam dunia kelam, hingga akhirnya membawa mereka berdua ke dalam kehancuran. Meskipun Rini sudah meninggal, bayang-bayang keputusasaannya terus menghantuinya. Namun, yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa sejak Rini meninggal, tidak ada lagi anak-anak yang mati mendadak. Semua orang di kampung mulai menyadari bahwa setelah kematian Rini, fenomena misterius yang menelan nyawa anak-anak kecil itu tiba-tiba berhenti begitu saja. Tidak ada lagi yang harus merasakan kehilangan seperti yang dialami oleh Dewi, ibu dari anak yang terakhir kali menjadi tumbal. Semua orang mulai membicarakan hal itu, dan perlahan-lahan, rasa curiga muncul di antara mereka. Mereka mulai menghubungkan kematian Rini dengan serangkaian kematian yang terjadi pada anak-anak beberapa bulan sebelumnya. Meskipun tidak ada bukti yang bisa membuktikan keterkaitan itu, banyak orang yang percaya bahwa kematian Rini adalah akhir dari semua itu. Mereka berbisik di balik punggung Rozak, menuduh bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari perbuatan gelap yang dilakukan oleh Rini dan suaminya. Tentu saja mereka tidak tahu betapa besar rasa sakit yang ia rasakan, betapa ia merasa tak berdaya dalam menghadapi kenyataan yang sudah terlanjur terjadi. Rozak mulai sering mendengar bisikan-bisikan di sekitar kampung, terdengar jelas di telinganya seperti teriakan yang menghantui. Mereka berbicara tentang dirinya dengan cara yang sangat menghakimi. Mereka berbicara tentang Rini, menganggapnya sebagai sosok yang membawa malapetaka ke kampung itu. Itu pasti karena perbuatan Rini, tidak mungkin kebetulan, ujar seorang tetangga dengan suara penuh rasa takut. Tapi apa yang terjadi dengan suaminya? Kenapa dia tidak melakukan apapun? Rozak merasa tubuhnya bergetar mendengar kata-kata itu, seperti ada yang menusuk jantungnya. Ia tahu mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu betapa banyak air mata yang telah ia keluarkan dalam diam. Mereka tidak tahu betapa ia menyesali setiap keputusan yang ia buat, menyesali setiap langkah yang membawa mereka ke titik ini. Tetapi mereka juga tidak tahu betapa sesak hatinya, betapa ia merasa dirinya dihukum tanpa ampun. Mereka menganggapnya sebagai pelaku, sebagai orang yang turut menyumbang dalam kematian anak-anak itu, tanpa mengetahui betapa ia ingin mengubah semuanya jika saja itu mungkin dilakukan. Hari-hari berlalu, tetapi rasa sakitnya semakin mendalam. Rozak tidak tahu harus pergi kemana untuk mencari kedamaian. Ia merasa seperti terperangkap dalam kehidupan yang terus mengingatkan dirinya pada kesalahan besar yang telah ia lakukan. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk tentang Rini, tentang matanya yang penuh kebencian, tentang tangisan yang memanggilnya, tentang perbuatan gelap yang telah mereka lakukan bersama. Mimpi itu datang silih berganti, seolah-olah ia tidak pernah bisa lepas dari bayang-bayang Rini. Namun satu hal yang semakin jelas dalam benak Rozak, ia mulai kehilangan kewarasannya. Perasaan cemas yang berlarut-larut, kesedihan yang mencekam,
dan penyesalan yang tiada henti telah menggerogoti pikirannya. Ia mulai merasa kesepian. Tak ada yang bisa ia ajak bicara, tak ada yang bisa mengerti dirinya. Setiap kali ia melihat bayangan Rini di sudut matanya, hatinya terasa seperti terbelah dua. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di kampung, orang-orang mulai berbicara lebih keras tentang dirinya. Beberapa orang bahkan mulai memberi label buruk pada Rozak, menilai dia sebagai suami yang tak berperasaan, yang membiarkan istrinya melakukan perbuatan keji tanpa melawan. Mereka mencibirnya, menyebutnya sebagai suami yang tak berguna. Terkadang, kata-kata itu membuat Rozak merasa dunia ini begitu sempit. Tidak ada ruang untuknya untuk melarikan diri. Setiap sudut, setiap jalan, bahkan udara yang ia hirup, terasa begitu menyesakan. Puncaknya terjadi ketika suatu pagi, Rozak terlihat berjalan tanpa tujuan, matanya kosong, langkahnya ragu. Ia tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Semua yang ada di sekitarnya terasa kabur, seolah-olah ia sedang berada dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Beberapa orang di kampung mulai merasa khawatir dengan kondisinya. Mereka melihatnya dengan tatapan penuh rasa takut dan simpati. Rozak mulai berbicara dengan suara lirih kepada dirinya sendiri, tanpa memperhatikan siapa yang mendengarnya. "Rini, kenapa kau pergi? Kenapa aku tidak bisa menolongmu? Aku hanya ingin kita bahagia." Suaranya terhenti, dan ia terdiam sejenak, menatap langit yang tak memberikan jawaban. Di tengah kesedihannya yang mendalam, Rozak merasa seperti telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Hanya saja satu hal yang pasti, kehilangan Rini membuatnya kehilangan segalanya. Tanpa Rini, hidupnya terasa hampa, penuh dengan bayang-bayang penyesalan yang tak bisa dihapus. Di kampung itu, semua orang mulai berhenti berbisik di belakangnya. Mereka diam-diam mengakui bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan Rozak dan Rini. Namun, bagi Rozak, dunia ini terasa semakin sempit. Ia merasa dirinya seperti terperangkap dalam penyesalan yang tak ada habisnya, hingga akhirnya ia pun menyadari bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar istri. Ia telah kehilangan dirinya sendiri.